gini sih? Sendirian lagi. Iya nih Kak, akhir-akhir ini lagi ngerasa kesepian aja gitu. Nah, pas banget sama tema yang kita mau bahas kali ini. Emang apa sih tema yang kita mau bahas hari ini? Apa ya? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ruang Podcast. Di sini bersama aku Kailana Fisa Dan aku Rinanda Salsabila. Jadi di sini kita sudah mau ngebahas apa sih Kai? Nah, di sini tuh kita mau ngebahas tentang beberapa permasalahan di masa pandemi kayak gini nih, terutama buat para remaja. Di masa pandemi gini kalian ngerasa gak sih kalau kalian tuh jadi lebih ngerasa murung, sedih, atau kalian suka kesepian? Iya banget, gimana enggak coba? Karena kan pandemi gini, semuanya jadi serba dibatasin kan. Benar-benar. Ada physical distancing, ada penutupan sekolah, jadinya kita nggak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, awalnya tuh pasti kita ngiranya kalau masa pandemi gini para remaja bisa beraktivitas atau liburan seenaknya kan. Padahal dampaknya buat pandemi gini tuh banyak banget, terutama buat kesehatan mental apalagi fisik para remaja. Nah, kayak yang tadi kau bilang nggak sih, jadi banyak yang merasa kesepian. Iya, benar banget tuh, kesepian kayak sendiri. Enggak juga sih, tapi Jadi kesepian tuh sebenarnya apa? nah, kalau kesepian dari menurut para ahli itu adanya suatu reaksi dari diri kita sendiri yang malah bikin Kita karena jadi ngerasa sedih karena apa yang kita harapin gak sesuai dengan apa yang kita dapetin. Nah, contohnya kayak gimana? contohnya nih, misalkan kamu lagi sendirian, nah terus kamu lagi butuh banget teman buat ngobrol atau buat curhat. Nah, di situ kamu pasti bakal ngerasa ngerasa sendirian dan mungkin kesepian. Bener banget, aku sering banget ngerasain kayak gitu. Iya. Tapi ya berdasarkan pengalaman aku, sebenarnya tuh sendirian gak melulu soal sendiri gitu. Karena bisa aja kayak aku lagi rame-rame nih sama teman lagi ngumpul, Iya. tapi aku tiba-tiba kayak ngerasa sepi, ngerasa sendiri, sedih, ya kayak gitu lah. Apa sih, semuanya pernah ngerasain gak sih? Kayak dicuekin aja gitu ya. Iya, bener banget. Nah, kesepian juga sebenarnya berbahaya tahu buat kesehatan. Bisa bikin kalian sakit dan akhirnya masuk rumah sakit. Makanya kita harus cepat-cepat ngilangin kesepian. Kamu tau gak cara ngatasin kesepian gimana? Gimana ya? Nih, aku pernah baca dari Helen Hendrickson. Dia punya 3 cara ngatasin kesepian. Wah. 1, kamu bisa ketemu sama teman lama kamu. Karena dengan kamu ketemu sama teman lama, kamu bisa ngobrol, terus kayak jadi saling bertukar kabar, terus kayak cerita keadaan kalian masing-masing gitu kan. Nah, menurut aku itu bisa kayak ngurangin rasa kesepian yang lagi kalian alami. Nah, bisa juga nggak sih kalau kayak kita tuh nyoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakuin. Biar apa? Biar kita bisa ngedistract pikiran kita supaya nggak jenuh kan. Bener banget. Nah, terus ini harus banget yang ketiga. Kita harus bersosialisasi. Meskipun di masa pandemi gini kan pasti mikirnya kayak, aduh udah lama nih nggak keluar rumah, terus kayak jadi nggak tahu cara bersosialisasi gimana. Tapi kita harus tetap bersosialisasi, karena dengan kita bersosialisasi kita jadi ketemu teman baru, orang baru, dan siapa tahu kita punya tempat cerita baru buat nuangin kayak rasa kesepian kita atau rasa sedih kita gitu. Jadinya kita nggak murung terus deh. Nah, kalau itu sih penting banget kan. Nah, yang kamu belum tahu apa nih? Kamu tahu nggak manfaat dari kesepian? Nggak tahu, emang ada manfaat dari kesepian? Ada lah, Nan. Apa tuh? Nah, yang pertama tuh kamu bisa ngerileksin diri. Dari yang sebelum-sebelumnya kan kamu ngerasa kesepian tuh. Nah, kamu lagi kesepian itu kamu jadi bisa relaksin diri dengan mencoba hal-hal baru atau nyari kelebihan dan kekurangan kamu supaya kedepannya kamu tuh lebih maju, nggak di situ-situ aja. Terus bisa juga nggak sih fokus sama tujuan kita? Nah, itu sih bisa banget. Jadi kayak kita nyelesain target yang kita punya daripada kita terpaku sama rasa kesepian kita. Bener. Kita nyelesain target kita nggak sih? Iyalah, pastilah, ngapain ngirim orang lain. Terus apa lagi? Nah, terus ada juga kita tuh jadi bisa lebih menghargai satu sama lain, atau kita jadi menghargai diri sendiri, karena banyak kan sekarang dari kalian yang nggak menghargai diri sendiri. Padahal diri kalian tuh kalau nggak ada yang hargain, siapa yang menghargai lagi kan selain diri kalian? Bener banget. Nah, biasanya kita nggak kayak suka ngerasa selalu kurang nggak sih? Kayak kita selalu ngeliat orang lain tuh lebih mulu dari kita. Nah, tapi ya itu oke lah. Itu
perasaan yang biasa yang pasti bakal semua orang ngalamin gitu. Nah itu tadi manfaat dari kesepian. Tapi meskipun gitu emang sebenarnya buat keluar dari rasa kesepian tuh emang gak mudah, karena biasanya cara ngatasinnya tuh sebenarnya ya cuman diri kita doang yang tahu gitu. Nah kita juga harus selalu bersyukur gak sih? Bener banget, karena kalau kita gak bersyukur kita gak bakal ngerasa cukup. Nah kalian kan ngiranya kalau semua orang tuh lebih dari kalian kan, padahal setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi jangan selalu lihat kelebihan yang orang lain punya. Kita juga harus maksimalin kelebihan yang kita punya. Karena dengan kita maksimalin kelebihan yang kita punya, kita jadi bisa ngerasa kayak nggak minder-minder lagi gitu loh. Terus juga nggak ngebandingin diri sendiri lagi sama orang lain. Benar-benar. Terus kayak kalau itu tadi namanya apa menurut kamu? Nah itu tuh kayak self compassion. Self compassion itu tuh kita lebih ngehargain diri dan menerima kekurangan kita dengan tulus. Nah, terus contoh self compassion menurut aku ya, kayak misalkan nih kita ada teman, terus teman kita nilainya lebih gede daripada kita. Terus kan kita pasti jadi kayak ngerasa, ih kok dia lebih gede sih nilainya dari kita. Nah daripada kalian mikir kayak gitu, mending kita maksimalin cara belajar kita. Benar nggak sih Kai? Nah, segitu dulu pembahasan loneliness dan self-compassion dari kita. Aku Nanda. Dan aku Kayla. Pamit undur diri dari Ruang Podcast. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.